Tiga itu diagram UML. Diagram UML adalah model yang merepresentasikan secara grafis dalam bentuk diagram. Diagram memberikan pandangan tentang bagaimana realitas yang dijelaskan oleh model. Terdapat diagram yang menyatakan pengguna mana yang menggunakan fungsionalitas dan ada diagram mana yang menunjukkan struktur sistem. Ada juga diagram yang mewakili proses yang didukung dan dilarang. Diagram pertama itu kelas diagram digunakan untuk menentukan struktur data dan struktur objek dari suatu sistem. Diagram kelas terutama berdasarkan pada konsep kelas, generalisasi, dan asosiasi. Objek diagram menunjukkan gambaran nyata dari status suatu sistem pada waktu eksekusi tertentu. Diagram paket mengelompokkan diagram atau elemen model sesuai dengan properti umumnya. Diagram komponen adalah diagram yang menggambarkan struktur fisik dari sebuah sistem dan digunakan untuk mengilustrasikan bagaimana kode program dibagi menjadi beberapa komponen dan mendeskripsikan hubungan antar komponen. Diagram struktur komposisi memungkinkan dekomposisi hierarki dari bagian-bagian sistem. Topologi perangkat keras yang digunakan dan sistem quantum interconnect dapat diwakili oleh diagram penerapan. Perangkat keras tersebut mencakup unit-unit pemrosesan dalam bentuk node serta hubungan komunikasi antar node. Diagram profil menyediakan mekanisme ekstensi umum untuk menyesuaikan model UML untuk domain dan platform tertentu. Masuk lagi use case diagram merupakan diagram yang menggambarkan hubungan antara aktor dengan sistem. State machine diagram adalah diagram yang menggambarkan perubahan dan transisi keadaan dari satu status ke status lainnya sebuah objek pada program sebagai akibat dari stimulan yang diterima. Activity diagram merupakan rancangan aliran aktivitas atau aliran kerja dalam sebuah sistem yang akan dijalankan. Aktivitas diagram juga digunakan untuk mendefinisikan atau mengelompokkan aluran tampilan dari sistem tersebut. Sequence diagram adalah salah satu dari diagram yang ada pada UML. Sequence diagram ini adalah diagram yang menggambarkan kolaborasi dinamis antara sejumlah objek. Kemudian communication diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan struktur interaksi yang terdapat di setiap objek. Diagram waktu secara eksplisit menunjukkan perubahan status mitra iterasi yang dapat terjadi karena peristiwa waktu atau sebagai hasil dari pertukaran pesan. Kemudian yang terakhir itu interaksi overview diagram adalah memvisualisasikan kerjasama antara activity diagram dengan sequence diagram. Bila itu saja mungkin saya teruskan. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.